Allah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi Ini saya ingin melakukan gibahnya. Ketika ada berita Mang Oded itu meninggal, ya, saya posisi pengajian di Bogor waktu itu, ya, di boarding school di Jagorawi. Beliau meninggal di Masjid Mujahirin di Sancangnya, di dekat Muhammadiyah di situ. Jadi posisi beliau ngobrol dengan ajudannya itu, beliau posisi dalam keadaan sujud mau naik mimbar. Ketika ditepak sudah tidak bernyawa sebenarnya. Karena saking ingin meyakinkan apakah sudah meninggal dunia atau tidak, kemudian dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah. Saya ingin gibah ini, ya, menceritakan seseorang tentang kebaikan. Dan ini tidak haram hukumnya. Setahun yang lalu saya dapat undangan, ya, dari sahabat saya, antum diundang Mang Oded untuk menikahkan anaknya. Saya sendiri tidak percaya gitu kan. Wah, ini mah heureuy meureun gitu, ya. Saya pejabat bukan, pengusaha bukan, tokoh juga bukan. Ih, serius ini antum diundang ini. Dan istri saya pun tidak percaya kan gitu. Keluarga saya pun tidak percaya. Akhirnya saya berangkat, dijemput di Bapeda pada waktu itu oleh ajudan, kemudian datang ke rumahnya jalan Nelem itu, ya, gitu. Sebelum 1 tahun sebelum dia terpilih sebagai wali kota itu. Kemudian beliau ternyata menikahkan anaknya dengan orang Yaman, seorang pengusaha hafidh 30 juz. Saya datang ke sana di luar dugaan, ya. Ruangannya pun ruangan PPIP Pak Haji Rahmat ini, kasepnya PPIP, Masya Allah, centeng. Ada wakil gubernur, ada wali kota, bupati dan sebagainya lah. Kita rakyat gitu. Alhamdulillah ada promotor saya, Pak Profesor Asep Saiful Muhtadi, Prof Samu. Ente di dia, ya semua Prof, saya diundang oleh Mang Oded gitu. Apa yang beliau sampaikan ke saya? Bahasanya begini, Ustadz Uin, urang duduluran jeung uing, jangan lihat Oded sebagai wali kotanya. Ulah dilihat, jangan melihat uing dari sisi uing orang PKS-nya. Da abdi ge salat kunut keneh, kata dia. Gabrug, ya, gitu kan. Foto-foto segala macam kan gitu. Dan sebelumnya saya pernah menggelar Milad Khatmil Quran ketiga di kampus. Penceramahnya Mang Oded itu, ya. Baca Asmaul Husna, baca kalimat thayyibah, baca selawat Quran. Mang Oded sampai nangis pada itu di mihrab Masjid Uin itu, ya, gitu. Masya Allah. Sugan teh uin teh liberal, Ustaz juga gitu. Aya keneh nu maca Quran keneh yeuh. Baca sholawat, baca Asmaul Husna, nangis Mang Oded itu. Hampura uing moal mere duit,
uing mah teu boga duit. Dan uing itu hayang diberi duit, uing hendak seukur ka silaturahim saja kan itu. Ya. Jadi ternyata beliau adalah ahlul Quran ya. Setiap minggu menghatamkan Quran, membaca Quran setiap minggu itu, menghatamkan Quran. Enggak kurang dari 5 juz menghatam Quran. 5 tahun yang lalu saya juga ketemu dengan Pak Ahmad Heriawan, beliau masih jadi gubernur pada waktu itu. Saya khutbah di Masjid ITB Al-Jabar Jatinangor itu sebelah kiri itu. 11.15 sudah banyak disubnya, pengawalan segala macam. Oh ternyata saya curiga ini ada pejabat. Benar ya. Di sap pertama itu depan ini itu sudah ada Pak Aher, Kang Ahernya Ahmad Heriawan itu. Kemudian saya dekati Pak Aher, ini jadwal saya khutbah. Saya ingin memberikan Pak Gubernur untuk memberikan khutbah di sini. Jangan saya Kang, silakan aja Akang aja jadi ini khutbahnya. Ya pokoknya Gubernur harus khutbah, perintah saya seperti itu. Pirako saya orang awam ini harus mapatahan Gubernur yang hafidh Quran 30 juz, karena Ahmad Heriawan adalah salah satu gubernur terbaik di Indonesia. Karena datangnya dari partai Islam, tidak dibesar-besarkan oleh media, dan dia alumni Madinah, hafal 30 juz. Curhat ke saya, abdi dicalonkan Kang tahun sekian oleh PKS untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Dihina, dicaci maki, dan saya jadi anak bawang. Ya. Abdi tiap wengi maca Quran we Kang gitu. Demi Allah ini saya. Ada RT Mustafa Salim itu supirnya, dia suka nganter saya pengajian. Abdi ngaos Quran we Kang tibari. Begitu KPU Jawa Barat mengumumkan bahwa pasangan Ahmad Heriawan dan Dedi Macan Effendi terpilih jadi gubernur, saya pribadi tidak percaya. Kata beliau, tidak percaya. Kenapa? Karena tidak mungkin saya jadi gubernur. Ini berkat Al-Quran dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terpilih sebagai gubernur. Alhamdulillah, Jabar Selatan itu ya, jalan itu, jembatan segala macam itu udah bagus di sana, itu jasa-jasa beliau. Ya, gitu. Dan berhasil membangun 21 masjid seluruh Jawa Barat di tiap kabupaten itu. Gitu. Kenapa ini disampaikan dalam pengajian ini? Agar memotivasi kita. Inilah kata Nabi, kiwamud dunya bi arba'ati asya'a bi ilmil ulama bi adlil umaro. Masih ada pemimpin-pemimpin di Indonesia yang cager, yang sehat walafiat, yang tidak korup, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan rakyat pun mencintainya. Buktinya Mang Oden itu rekor dunia itu ya. Itu kalungan bunga yang ucapan bela sungkawa itu ribuan itu ya. Dan itu mungkin 1.000.000 ya orang yang bisa meninggal seperti Mang Oden itu. Pertanyaan buat diri saya, seperti apa kematian saya nanti? Ini luar biasa. Saya bukan sahabatnya, tidak pernah ada kebaikan finansial yang pernah saya dapat gitu kan. Dan kita juga warga Kabupaten Bandung, bukan warga Kota Bandung. Tapi saya ilah dan ridho, di Indonesia ternyata masih ada segelintir pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyat pun mencintainya, dan bahkan meninggalnya pun dalam keadaan sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan kematian husnul khotimah ya. Allah lebih cinta Oden meninggal bertemu dengan Allah ketimbang melanjutkan sebagai kepala daerahnya itu ya. Subhanallah, ini kan kalungan bunga ribuan itu kan, jenazahnya disolawatkan oleh sekian ribu orang kan gitu. Ini luar biasa kan gitu. Ini ibroh buat kita hari ini kan gitu. Ini oleh sebab itulah sekali lagi
ketika kita diingatkan oleh tetangga, oleh sahabat, oleh teman, oleh siapapun, bukan berarti teman itu lebih soleh, lebih baik, karena kita punya kewajiban tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Makanya ada ceramah yang heureuy, seorang ustaz kan itu, sok ka masjid tara, nah sia tara ka masjid aya salat, aya paeh hayang disolatkeun di masjid seperti itu. Ya, tara ka masjid hayang disolatkeun di masjid, geus datang ka masjid cicing panghareupna di cenah, bari enggak goler cenah gitu kan. Ini kan juga ibrah buat kita hari ini kan gitu. Maka hari ini ketika bapak-bapak hari ini sudah nikmat sholat di masjid, mari ajak tetangga kita hari ini. Ya, mari ajak tetangga. Ini bukan kewajiban ustaz, bukan kewajiban mubalik, bukan kewajiban ajengan, bukan kewajiban kiai, kewajiban kita semua hari ini. Mari makmurkan masjid ini. Masjid kita ini luar biasa megah. 5 hari kemarin saya di Jogja ya, termasuk di Jogokarian. Di Jogokarian itu kan masjidnya butut kan, masjidnya itu sederhana, tapi sholat 5 waktu seperti sholat Jumat. Masjidnya sederhana mas ya, hebatnya masjid kita ini. Masjid Jogokarian itu, yang seluruh Indonesia studi banding ke sana. Tapi luar biasa kan gitu. Dia sudah punya database masjid ini kan. Berapa yatim piatu, berapa janda, berapa orang yang kena PHK, itu semuanya adalah masjid mengulurkan bantuannya kan. Karena luar biasa kesadarannya itu hari ini. Jadi 3 yang kita lakukan, senantiasa berusaha untuk menjadi orang baik, mengamalkan kebaikan yang sudah kita dapat daripada guru-guru kita hari ini. Dan tugas yang ketiga adalah juga mengajak saudara-saudara kita adalah untuk melakukan kebaikan yang sama ini. Itu aja barangkali Bapak dan sekalian ya. Ini sekadar ibroh buat saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan wafat husnul khotimah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.